Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Sadri Agustian Pertama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dengan mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi dengan BP 2011 00001 dengan judul Pengendalian Sistem Komputerisasi Perspektif Manajemen. Lanjut dengan materi pertama, yaitu pengendalian perspektif manajemen. Pengendalian perspektif manajemen adalah sistem pengendalian intern komputer yang berlaku umum, meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah organisasi secara menyeluruh atau kebijakan umum pengendalian. Karena pengendalian umum mengatur seluruh kegiatan perusahaan berkaitan dengan komputerisasi atau IT, maka keputusan pengendalian ini merupakan wewenang manajemen. Potensi kesalahan atau penyalahgunaan yang terkait dengan hal yang bersifat umum sehingga perlu adanya pengendalian umum atau pengendalian perspektif manajemen, yaitu pucuk pimpinan organisasi tidak memiliki visi atau tidak peduli terhadap IT dan dianggap hanya merupakan aspek teknis yang karenanya cukup ditinggali staf yang lebih rendah saja. Unit komputer tidak direncanakan dengan baik. Unit komputer tidak dikelola dengan efektif, efisien, ekonomis, tidak ada kebijakan yang jelas mengenai pola karakter kualitas si pegawai teknis pelatihan tersebut. Tidak ada kebijakan yang jelas mengenai pola manajemen proyek, metodologi pengembangan sistem, tidak ada kebijakan yang jelas mengenai standarisasi, kekurangan pedulinya top manajemen mengenai mutu sistem informasi dan perlunya quality assurance. Tidak ada kepedulian penguasaan evaluasi secara rutin terhadap IT. Lanjut, klasifikasi pengendalian umum. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam kurung 1 AI, 2001 tutup kurung, klasifikasi manajemen terdiri dari 1. Pengendalian operasi dan manajemen, 2. Pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi, 3. Pengendalian terhadap operasi sistem, 4. Pengendalian terhadap perangkat lunak sistem, 5. Pengendalian terhadap keamanan IT. Ruang lingkup perspektif manajemen. Pengendalian top manajemen termasuk manajemen sistem informasi. Pengendalian manajemen pengembangan sistem termasuk manajemen program. Pengendalian manajemen sumber data, pengendalian manajemen operasi, pengendalian manajemen keamanan, pengendalian manajemen kualitas. Pengendalian top manajemen. Pengendalian top manajemen ini seperti menjabarkan stretch planning menjadi operational plan masing-masing unit, pemasaran, keuangan, personal, dan sistem informasi dalam jangka pendek atau panjang. Contoh unit sistem informasi: 1. Dukung IT, apa yang dapat dan atau perlu diberikan ke unit lain. 2. Bagaimana unit dapat mengelola sumber daya informasi yang dimiliki secara optimal, efektif, dan efisien dan ekonomis. Materi selanjutnya adalah pengendalian top manajemen. Pengendalian top manajemen ini merupakan adalah organisasi menentukan alokasi dan mendapatkan sumber daya yang diperlukan oleh mencapai tujuan seperti yang ditetapkan pada fungsi perencanaan. Akunting memberikan pengarahan, perhatian, pembinaan, motivasi, pelatihan sehingga personil dapat bekerja dengan baik. Controlling, analisa top manajemen terhadap fungsi sistem informasi, beberapa besar biaya yang dikeluarkan dan hasil yang dapat evaluasi mencakup besar aspek, yaitu sebagai berikut di bawah ini: evaluasi terhadap fungsi sistem informasi, aktivitas sistem informasi,
dan layanan yang dapat diberikan oleh sistem informasi terhadap unit dan para usernya maupun terhadap perilaku unit pemakaian jasa sistem informasi. Lanjut penjelasan yang terakhir. Pengendalian manajemen pengaman sistem diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan kesalahan pada waktu pengembangan dan pemeliharaan sistem, serta memperoleh keyakinan memandai bahwa sistem berbasis teknologi informasi dikembangkan dan dipelihara dengan cara yang efisien dan melalui proses otorisasi yang semestinya. Hanya dengan penjelasan selanjutnya, sistem diplomatic left coile approach atau dalam kurung SDLC feasibility study dengan kriteria cost benefit untuk menguasai memaksulkan aplikasi. Formatization analysis menentukan keperluan user dan fungsi proses informasi yang akan dilakukan oleh sistem program development dalam kurung desain, coding, testing, dokumen program. Procedures adalah from development, desain, dan dokumentasi prosedur sistem dan formulir yang digunakan user pada sistem. Penjelasan sistem development, live policy upfront dalam SDLC, estimate testing terakhir terhadap sistem dan persetujuan formal serta penerimaan oleh manajemen dan user. Konversi yaitu perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Operation management penambahan sistem selama implementasi dan modifikasi serta maintenance bila diketahui ada masalah. Pengendalian manajemen sumber data. User harus dapat berbagi data dalam satu perusahaan. Data harus tersedia untuk digunakan kapan saja, di mana saja, dalam bentuk apapun. Sistem manajemen data harus menjamin adanya sistem penyimpanan yang efisien dan data security dan integrity data independence. Data harus dapat dimodifikasi dengan mudah oleh yang berwenang sesuai kebutuhan user. Pengendalian manajemen operasi. Pemisahan tugas dan fungsi. Memisahkan fungsi IT dengan fungsi non-IT. Di dalam IT perlu dipisahkan fungsi pekerjaan tugas masing-masing. Desain program operasional, pengendalian operasional, pengendalian perangkat keras, pengendalian jaringan, manajemen operasi. Pengendalian manajemen keamanan. Keamanan terhadap hardware, software, jaringan komputer, media komunikasi terkait dengan kecepatan dan kehandalan penyimpanan informasi dari sumber informasi ke tujuan. Penyusun kebijakan keamanan informasi mengenai akses dan prosedur penggunaan informasi pemegang akhir, staf IT, departemen maupun manajemen puncak risiko yang dimulai dengan proses rekrutmen pelatih terhadap orang-orang yang benar tepat bertanggung jawab. Pengendalian manajemen mutu. Mungkin meningkatnya kesadaran bahwa mutu itu penting. Penggunaan makin menuntut bahwa jasa yang mereka terima harus memenuhi mutu tertentu sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Ambisi memenuhi perusahaan dan pelanggan meningkat. Tanggung jawab organisasi untuk tidak membuat kesalahan produk meningkat. Risiko dan biaya perbaikan tinggi jika mutu tidak ditinggikan. Peningkatan mutu sudah menjadi worldwide trend bagi produsen. Baik, itulah presentasi saya mengenai pengendalian sistem komputerisasi perspektif manajemen. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya tutupi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.